Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sejawat perawat luka di seluruh Indonesia, kembali kita berjumpa ya dalam sesi edukasi Pediscare Malang. Kali ini kita punya edisi khusus ya, menyikapi merebaknya wabah coronavirus 19 di negara kita tercinta ini. Tentu kita sebagai perawat luka dan praktisi mandiri wajib menyikapi secara bijak. Artinya kita tetap tidak bisa meninggalkan kewajiban kita dalam melakukan perawatan kepada pasien, tapi di satu sisi kita juga wajib memperhatikan safety dari kita maupun tim perawat yang bekerja di bawah kita agar terlindung dari risiko terpapar coronavirus. Nah, rekan-rekan sekalian, menyikapi kondisi ini, kami di tim Pediscare Malang telah melakukan studi ya, kita belajar menggali banyak literatur, berdiskusi, termasuk berkonsultasi juga dengan IPJN terkait dengan tips dan trik yang perlu kita ambil supaya kita sebagai praktisi mandiri tetap bisa memberikan pelayanan dengan baik sekaligus terhindar dari risiko terinfeksi coronavirus. Nah, dari diskusi kami kita menghasilkan 3 poin atau arahan utama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah arahan umum, yang kedua adalah petunjuk teknis bagi tim yang memberikan pelayanan di rumah pasien, dan yang ketiga adalah petunjuk khusus bagi teman-teman yang melakukan perawatan di tempat praktek masing-masing. Oke, dalam waktu yang tidak terlalu lama ini saya akan mulai masuk menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu terkait arahan umum. Jadi di kami Pediscare Malang adalah arahannya atau kebijakannya, pasien diusahakan sebisa mungkin untuk melakukan perawatan di rumah saja. Meskipun pasien ini sudah terbiasa datang ya dan secara rutin melakukan kunjungan ke tempat praktek, akan tetapi menyikapi kondisi yang terjadi sekarang, maka semua pasien kita arahkan untuk dilakukan perawatan di rumah saja. Dan kebijakan ini juga kami rasa selaras dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. So kita mesti bisa melakukan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua, kebijakan strategis yang kami ambil adalah jika ada permintaan perawatan dari pasien yang berasal dari daerah yang terdapat ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi positif, maka perawatan dilakukan secara jarak jauh. Artinya pasien kita bimbing menggunakan media WhatsApp call maupun WhatsApp video untuk melakukan perawatan. Jadi pasien tetap kita supply untuk bahan medis habis pakainya, akan tetapi untuk prosedur melakukannya kita melakukan pembimbingan jarak jauh ya, menggunakan WhatsApp call maupun WhatsApp video. Nah, itu adalah garis besar arahan yang kami ambil di Pediscare. Kemudian secara teknis untuk tim kunjungan rumah, maka yang pertama harus kita siapkan adalah alat perlindungan diri harus lengkap, meliputi masker, apron, surgical cap, dan juga handscoon minimal. Nah, APD tambahan perlu dilakukan atau diberikan jika pasien mengalami tanda dan gejala yang mengarah pada kecurigaan terinfeksi. Misal pasien mengalami gangguan pernapasan atau peningkatan suhu, maka kita perlu menambah dengan perlindungan wajah ya, face shield, kemudian juga gaun. Oke. Nah, kemudian karena coronavirus ini bisa stay di lingkungan dalam waktu yang cukup lama, maka sebelum melakukan perawatan, perawat kami haruskan untuk melakukan desinfeksi di area-area di sekitar pasien dan area-area yang kemungkinan akan diakses oleh perawat selama melakukan tindakan di rumah pasien. Oleh karenanya, rekan-rekan perlu menyiapkan spray alkohol 70% untuk desinfeksi lingkungan. Oke, kemudian kita melakukan prosedur perawatan luka standar, dan perhatian perlu diberikan setelah kita melakukan perawatan, maka wajib kita lakukan desinfeksi kembali pada alat-alat medis yang digunakan sebelum kita kemas dengan rapat dan masuk ke dalam tas home care. Nah, itu adalah petunjuk teknis tambahan di luar SOP standar bagi tim yang melakukan pelayanan perawatan di rumah. Oke, semoga ini bisa diambil ya, beberapa poin-poinnya juga dirasa sesuai dengan kondisi rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiga adalah rekomendasi bagi tim yang melakukan perawatan di tempat praktek. Nah, terkadang ya, meskipun sudah dilakukan himbauan,
tetap tidak bisa dihindari ada pasien yang datang ke tempat praktek sehingga wajib kita layani. Nah, bagi teman-teman yang melakukan pelayanan di tempat praktek, ada beberapa hal yang juga perlu disikapi atau ditambahkan prosedurnya terkait dengan kondisi pandemi ini. Yang pertama adalah kewaspadaannya sama dengan tim yang berangkat home care, tapi plus ada tambahannya. Tambahannya yaitu setiap tamu atau siapapun ya yang akan masuk ke tempat praktek wajib dilakukan desinfeksi dengan spray, kemudian melakukan cuci tangan ya menggunakan hand sanitizer, serta dicek temperaturnya. Nah, jika pada tahap ini kita menjumpai pasien atau pengunjung yang mengalami peningkatan suhu, maka rekomendasi dari kami adalah pasien langsung saja diarahkan untuk perawatan di rumah. Jadi kita langsung catat alamat dan juga bikin jadwal kunjungan. Oke, yang kedua adalah kita membatasi tamu atau pasien yang datang. Jadi pasien yang datang hanya boleh didampingi oleh satu anggota keluarga. Oke. Kemudian pasien dan keluarga yang batuk wajib menggunakan masker. Nah, itu adalah prosedur yang bisa kita lakukan di tempat praktek terkait dengan pengunjung. Sementara untuk sanitasi lingkungan sendiri, dengan adanya wabah coronavirus ini, maka kita perlu memperhatikan kebersihan lingkungan. Maka kebijakan yang kami ambil adalah kita melakukan klorinisasi ruangan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Kemudian di antara seluruh staf kita juga membiasakan cuci tangan setiap jam, baik itu staf yang ada kegiatan di luar maupun tidak. Ya, dan yang terakhir adalah kita meminimalisir aktivitas di luar ruangan sebisa mungkin, sehingga staf yang terpaksa harus ada aktivitas di luar ruangan biasanya kita berikan beberapa tugas sekaligus, sehingga dalam sekali keluar itu semua aktivitas bisa tercover dan yang bersangkutan bisa kembali ke tempat praktek tanpa harus keluar masuk lagi. Nah, ini adalah rekomendasi yang kami laksanakan dan sangat kami sarankan untuk dilaksanakan di tempat praktek rekan-rekan semua sebagai praktisi mandiri. Karena kami melihat ya sampai saat ini belum banyak yang menerbitkan panduan atau guideline bagi kita yang bergerak di sektor perawatan mandiri. Oleh karenanya kami harap apa yang sudah kami usahakan ini bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan sekalian, tetap safe dalam memberikan pelayanan, dan kita tetap dimampukan ya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, terakhir pesan dari kami adalah selalu jaga kondisi. Imunitas kita merupakan modal pertahanan yang utama. Jadi istirahat harus kita jaga seadekuat mungkin. Nah, support multivitamin usahakan tersedia untuk setiap anggota tim perawatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ikuti terus media sosial dan YouTube channel kami untuk informasi-informasi berikutnya. Salam dari kami Bediskir Malang, perawat bisa.